Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya anak-anak? Sehat. Untuk mengawali pagi yang cerah dan sehat ini, kita XBK dulu. Bos semangat. 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 Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada Mas Jailani. Silakan memimpin doa. Siap di tempat, berdoa mulai. Nah, absen dulu. Yang pertama Amanda. Ada. Kemudian Husnul. Ada. Lanjut Maulana. Ada. Kemarin kita sudah membahas tentang riba. Kali ini kita akan membahas tentang bank. Riba, masih ingat nggak apa itu riba? Apa? Nilai tambah. Macam-macam riba ada berapa? 1, 2, 3, ada yang 4. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Oke, yang sekarang kita bahas adalah bank. Apakah ada kaitannya bank dengan riba? Ada enggak? Ada, benar sekali. Apa itu? Nilai tambah. Contoh nilai tambah dalam bank apa? Bunga bank. Itu yang akan menjadi pembahasan atau permasalahan untuk pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah melihat slide PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bank dengan baik. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint, anak-anak mampu menyimpulkan dasar hukum bank dengan baik. Kemudian tiga, setelah melihat slide PowerPoint, peserta didik mampu membuat peta konsep tentang bank dengan baik. Yang terakhir, dengan melihat slide PowerPoint, anak-anak mampu dan bisa memberi argumen atau pendapat tentang bank dengan baik. Ini adalah peta konsep atau contoh yang nanti kalian buat. Bank. Nah, di sini yang bahasa adalah bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah bisa disebut juga bank Islam. Apa yang kalian tahu atau yang terkait dengan gambar di depan? Antrian. Ada Bank Indonesia. Bank Indonesia apa lagi? Bank Syariah. Bank Mandiri Syariah apa lagi? Ada Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia apa lagi? Nasabah bank, benar apa lagi? Orang antri. Orang antri ya. Oke. Apa lagi? Kursi ya. Orang keluarga. Keluar dari bank. Itu adalah siklus ataupun proses dalam perbankan atau dalam bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Kemudian menurut Muhammad Fahrudin, bank adalah memperdaya gunakan hutang piutang, baik yang merupakan uang sendiri maupun uang orang lain. Dasar hukum bank di sini ada beberapa kelompok ataupun pendapat. Yang pertama adalah
mengharamkan. Haram. Apa itu haram? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan dosa. Harus ditinggalkan. Sebab pengharamannya di situ ada bunga bank. Bunga bank itu adalah nilai tambah. Nilai tambah berarti juga riba. Betul. Berarti ada nilai tambah, maka di situ haram hukumnya karena termasuk riba. Kemudian kedua, kelompok yang tidak mengharamkan. Pendapatnya adalah karena bank di Indonesia tidak bersifat ganda. Artinya kelebihannya itu tidak 2 kali lipat. Contohnya nabungnya 10 juta, maka kelebihan atau bunganya tidak lebih dari 10 ataupun kurang dari 10 juta. Oke, yang terakhir yang mengatakan kelompok syubhat ataupun samar-samar. Pendapatnya apa? Bank adalah baru. Tidak ada nasnya di Quran maupun di hadis. Oke, dari 3 kelompok ini paham? Ada pertanyaan? Bank ada 2. Yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Bank konvensional, contoh bank konvensional apa aja? 1. BRI. 2. Mandiri. 3. BNI. 3. BCA. 4. Bank Jateng atau Bank Jakarta. Itu adalah bank konvensional, artinya produknya adalah simpan meminjam barang, simpan meminjam barang. Kemudian adalah bank syariah. Bank syariah disebut juga bank apa? Bank Islam syariah. Ada 2 prinsip yaitu al-wadhi'ah. Prinsip simpan murni, artinya apa? Seperti menabung. Pinjam uang 100 juta, mengembalikan juga 100 juta. Tidak ada kelebihan dari situ. Itu adalah prinsip al-wadhi'ah. Yang kedua adalah prinsip mudharabah. Mudharabah di sini adalah kemitraan, kerjasama. Artinya apa? Bagi hasil. Kemudian prinsip atau produk penyaluran dana dari bank syariah, mudharabah, hasil. Kemudian musyarakah, prinsip dari bagi hasil. Dan ketiga al-murabahah, kita apa? Investor. Dan ya, yang keempat al-bayu bitamamin ajil. Apa itu? Konsep cicil ataupun pengkreditan. Kemudian yang kelima al-ijarah, sewa menyewa. Kemudian yang selanjutnya al-bayu takjir, jual beli. Artinya apa? Jual beli saham dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hasanah. Belum dibagikan kelompok, silakan untuk Kandista maju ke depan membagikan kertas pada teman-teman. Sudah menerima kertas? Itu nanti digunakan untuk catatan kalian yang terkait dengan bank konvensional dan bank syariah, baik dalam pemaparan nanti teman kalian di depan ataupun dari pemahaman atau pendapat kalian sendiri. Paham ya? Oke, semuanya sudah siap ya untuk presentasi kelompok 1 untuk mempersiapkan diri, yaitu tentang
bank konvensional. Untuk yang 5 nama kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 yaitu bank syariah. Silakan teman-teman yang bertugas maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang bank syariah. Saya Amanda di sini sebagai moderator dan ini rekan saya Raisa sebagai pemateri. Saya Niken sebagai pemateri. Saya Zara sebagai pemateri. Saya Elva sebagai notulen. Untuk pengertian bank syariah, bank syariah mempunyai 2 prinsip. Prinsip 1, prinsip al-wadi'ah. Prinsip al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan ini dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya, mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. 2. Prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah subsistem dari musyarakah atau kemitraan. Namun demikian, para ahli fikih meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus. Ulama Islam menyebut akad ini dengan menggunakan berbagai nama. Terkadang disebut juga dengan istilah qirah atau modal usaha dan muamalah. Penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat adalah 1. Al-mudharabah. Dalam kontrak mudharabah, seandainya terjadi kerugian atau kebangkrutan, maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama antara bank dengan pihak penanaman modal, pengusaha atau nasabah yang mengadakan akad perjanjian. 2. Musyarakah. Pemilik modal yang mengadakan perjanjian untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. 3. Al-murabahah. Disebut dengan talangan dalam penambahan produksi atau inventory dan dapat diterapkan dalam semua jenis pembayaran penuh. 4. Al-bai'u bitaman ajil. Sistem al-bai'u bitaman ajil adalah pembelian dengan cara pembayaran cicilan. 5. Al-ijarah atau prinsip sewa dapat dilakukan pada semua jenis pembiayaan penuh. Pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan ditambah keuntungan yang telah disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilik. 6. Al-bai'u ta'jir atau prinsip jual beli. Prinsip al-bai'u ta'jir diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan ditambah keuntungan yang telah disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilik. 7. Qard hasan adalah rencana keuangan dalam memberi pinjaman kebijakan yang tidak dikenakan biaya dan tanpa bunga. Jenis pinjaman ini diberikan pada konsumen atau pengusaha yang mengalami situasi yang sulit atau pengeluaran yang tidak direncanakan. Saya tanya, sebutkan contoh produk musyarakah dalam bank syariah. Pak Wisnu ingin menggarap sawah tapi tidak punya modal. Kemudian datang ke bank syariah untuk permodalan garap sawah dengan kesepakatan bagi hasil waktu panen. Saya silakan. Contoh mudharabah dalam penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Pak Ahmad ingin membeli mobil tetapi tidak mempunyai dana. Kemudian datang ke bank syariah untuk membelikan mobil tersebut. Untuk pembayaran mobil diangsur. Aku semuanya soleh-solehah untuk hasil diskusi dari masing-masing dan pemaparan atau pikiran dari kalian semuanya bisa ditempel ke depan yang sudah disiapkan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai semuanya. Untuk pertemuan yang akan datang insyaallah akan membahas tentang asuransi. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini
nanti kita akan kasih LPD atau lembar kerja siswa dalam bentuk Google Form. Nanti dikerjakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian ngumpulin buku rekening, buku tabungan. Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan doa khatimul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya lancar, diberi kesehatan doa wal ilmu manfaat di dini wa dunia kekal akhirah, dan saat salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.